Wali Kota Madiun tekankan disiplin ASN. Pembangunan Kota Madiun tuai apresiasi. Dindik Kota Madiun lolos verifikasi K3 perkantoran tingkat provinsi. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Wulan Widi, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali mengecek fasum dan proyek strategis sembari goes bersama Kepala OPD. Dalam apel pejabat pun, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin ASN dan pengalaman Panca Prasetya Korpri. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar goes pagi, Jumat 10 Oktober 2025. Kegiatan rutin yang sudah menjadi kebiasaan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tak hanya untuk menjaga kebugaran, namun juga menjadi ajang meninjau langsung progres pembangunan di berbagai titik kota. Rute goes kali ini meliputi Jalan Merpati, kawasan Bantaran, Pahlawan Street Center atau PSC, Jalan Merapi, Alun-Alun, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Trunojoyo, hingga Taman Hijau Demangan. Di sepanjang perjalanan, Wali Kota tampak aktif menyapa warga, mulai dari pejalan kaki, pedagang jajanan, hingga masyarakat yang tengah beraktivitas di sekitar rute tersebut. Wali Kota Dr. Maidi juga memanfaatkan momen goes untuk mengecek sejumlah proyek pembangunan, salah satunya Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Madiun. Menurutnya, pembangunan MPP menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu bagi masyarakat. Wali Kota menambahkan lokasi pembangunan MPP awalnya direncanakan di lantai 2 Pasar Seleko. Namun lokasi kini dipilih agar lebih strategis, mudah diakses masyarakat dan mampu menampung seluruh jenis pelayanan. Wali Kota Madiun juga memeriksa sejumlah titik pembangunan lain, termasuk penataan taman dan sistem drainase. Dirinya menegaskan agar setiap detil pembangunan diperhatikan agar hasilnya maksimal. Melalui kegiatan goes ini, Dr. Maidi ingin memastikan pembangunan di Kota Madiun berjalan sesuai dengan rencana, tertata rapi, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Tahun depan, nanti MPP sudah satu pintu. Cukup di situ, duduk di situ, atau dia aplikasi di situ, langsung jalan semuanya kota ini. Kota sebenarnya nggak jauh lah. Itu rencana kemarin sebenarnya mau saya taruh di Seleko lantai 2. Di Seleko lantai 2 orang sama belanja. Belanja itu tidak hanya makanan, tapi belanja izin, gitu. Iya toh. Sehingga pasar itu memenuhi belanja barang, belanja kebutuhan pakaian, belanja kebutuhannya dia. Kebutuhannya apa? Pak, saya butuh izin ini itu kurang ekonomis. Apa? Daftar di situ, cari di situ. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apel pejabat Pemkot Madiun digelar di halaman kantor Geraha Krida Praja Senin 6 Oktober. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin jalannya apel sesuai goes bersama rombongan pejabat perangkat daerah. Dalam apel tersebut, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya disiplin bagi aparatur sipil negara. Dr. Maidi menuturkan ASN wajib bertanggung jawab terhadap tugas, pokok, dan fungsi, pun taat dan patuh terhadap nilai-nilai Panca Prasetya Korpri. Dr. Maidi menegaskan ASN perlu hafal dan memahami Panca Prasetya Korpri. Dengan begitu, ASN tahu apa yang harus dilakukan sebagai abdi negara, termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, Dr. Maidi berharap seluruh ASN mampu mengamalkan nilai-nilai Panca Prasetya Korpri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih Demangan. Sementara itu, pembangunan pesat Kota Madiun kembali menuai apresiasi. Kali ini dari Wali Kota Bengkulu Dr. Dedi Wahyudi yang menyebut inovasi TPA Winongo hingga wajah baru kota layak dijadikan percontohan bagi daerah lain. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Demangan resmi beroperasi.
Hal itu ditandai peresmian oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Taman Hijau Demangan, Jumat 10 Oktober 2025. Peresmian koperasi tersebut disambut antusias masyarakat setempat. Menurut Dr. Maidi, program KKMP punya peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat kelurahan, yakni melalui penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilisasi harga pangan. Untuk menyukseskan KKMP, Pemkot Madiun bakal membantu pemenuhan fasilitas penunjang operasional. Terkait pengembangan usaha, Dr. Maidi menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus di masing-masing KKMP, sebab mereka yang tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat maupun potensi usahanya. Ditanya soal pembiayaan KKMP, Dr. Maidi mengatakan bahwa sementara masih mengandalkan modal pengurus maupun anggota. Menurutnya, pola tersebut menjadi langkah jitu dalam memulai koperasi baru. Lewat konsep ekonomi kerakyatan, KKMP mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, sekaligus menekan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi di Kota Madiun. Kalau koperasi ini anggotanya banyak, dan anggota itu mengoptimalkan koperasi itu akan hebat. Tapi kalau anggotanya nggak banyak, dia membuka apa saja, kan belum ada pasar. Tapi dengan adanya anggotanya 200, 300, dari 200-300 ini kebutuhannya setiap hari apa, dan dia dijual apa, kemana, ini semakin melebar. Nah, pola-pola inilah yang kita lakukan, bahwa kita inventarisasi dulu semuanya, yang belum, kebutuhannya kelurahan ini apa saja, yang sudah ada apa, kita sempurnakan seperti apa. Itu ternyata jalan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan pesat Kota Madiun tak pernah gagal membuat kepala daerah lain kagum. Giliran Wali Kota Bengkulu Dr. Dedi Wahyudi kepincut untuk mengulik kota ini. Menurut Dr. Dedi, Kota Madiun patut menjadi percontohan bagi daerah lain. Dr. Dedi mengaku sempat menilai pembangunan Kota Madiun beberapa tahun kebelakang tampak biasa seperti daerah-daerah lainnya. Tapi makin kesini banyak lompatan yang dilakukan oleh Pemkot Madiun. Selain pembangunan wisata perkotaan, transformasi TPA Winongo menjadi kawasan hijau produktif dan objek wisata jadi ide baru baginya. Bagi Dr. Dedi, transformasi TPA Winongo menjadi salah satu program pembangunan yang belum terpikirkan di Kota Bengkulu. Tak hanya transformasi, aspek pengelolaan hingga penyelesaian persoalan sampah juga teratasi dengan program optimalisasi TPS. Menanggapi kunjungan Dr. Dedi, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan terima kasih. Wali Kota mengaku membuka pintu bagi kepala daerah manapun yang ingin belajar pembangunan di Kota Madiun, termasuk Wali Kota Bengkulu tersebut. Dr. Maidi tak menampik TPA Winongo kerap jadi jujukan kepala daerah untuk belajar mengatasi persoalan sampah. Harapannya inovasi TPA Winongo dapat diadopsi dan bermanfaat bagi daerah lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun terus ukir prestasi. Dinas Pendidikan lolos verifikasi K3 perkantoran tingkat Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Dr. Maidi bersama jajaran hadir di gelaran Fashion Show UMKM, memberi dukungan penuh bagi kreativitas agar ekonomi kreatif makin berkembang. Upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkup perkantoran terus dilakukan pemerintah. Kali ini perhatian datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Verifikasi program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 perkantoran dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif atau GP2SP tahun 2025 pun digelar. Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung secara daring selama 2 hari. Peserta dari Kota Madiun mengikuti kegiatan dari GCIO Kota Madiun, Rabu 8 Oktober 2025. Verifikasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka penganugerahan penghargaan tingkat Jawa Timur tahun 2025. Dalam verifikasi K3 perkantoran tahun ini, terdapat 4 usulan OPD. Di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disnaker KUKM, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA. Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penilaian terhadap implementasi K3 perkantoran di lingkungan kerja formal. Verifikasi ini menilai berbagai aspek penting dalam penerapan K3 perkantoran, meliputi kebijakan K3, keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, dan lingkungan kerja. Proses verifikasi dilakukan oleh tim penilai dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju prestasi Kota Madiun dalam bidang kesehatan kerja, sekaligus mendorong OPD lain untuk lebih optimal dalam penerapan K3 perkantoran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Dr. Lismawati menyatakan bahwa penerapan K3 sudah menjadi bagian dari aktivitas harian dinas. Selain verifikasi K3 perkantoran, pada hari kedua kegiatan dijadwalkan pelaksanaan verifikasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif atau GP2SP. GP2SP merupakan program kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja perempuan. Program ini berfokus pada perlindungan kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dukungan pemberian ASI, deteksi dini penyakit, serta pengendalian lingkungan kerja yang mendukung kesehatan perempuan di tempat kerja. Dengan adanya kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap agar budaya kerja sehat dan produktif dapat terus ditingkatkan di semua OPD. Alhasil kinerja pegawai semakin optimal dan kesejahteraan mereka dapat terjaga dengan baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dukungan terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Kota Madiun kembali ditunjukkan Wali Kota Dr. Maidi. Bersama istri yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yunistiawati Maidi, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menghadiri fashion show by Thomas and Hanif, collaboration with Batik Murni, yang digelar di Hotel Mercure, Jumat 3 Oktober malam. Hadir pula Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun beserta istri, serta Sekretaris Daerah Kota Madiun Sukodwi Handiarto bersama istri. Kehadiran jajaran pimpinan Kota Madiun tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi kreativitas desainer lokal dan pelaku UMKM. Selain peragaan busana, acara juga diwarnai dengan kegiatan mencanting bersama UMKM naik kelas yang turut melibatkan wali kota dan ketua tim penggerak PKK. Momen tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, desainer, dan pelaku usaha dalam mengangkat potensi seni dan budaya di Kota Madiun. Wali Kota Maidi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Gelaran ini diharapkan dapat membuka ruang promosi lebih luas bagi desainer dan UMKM Kota Madiun, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi di bidang seni dan juga fashion. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, you know, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa dari Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana. Madun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madiun as a truly international city.
makes me want to come back to Madiun in the future to see this project done, because to see all of this realized. I think it's really great. Gak ada suaranya. Selamat pagi, adik-adik. Baru yang dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono mambu-mambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkote kok bisa mikir sampai kayak gini ya? Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menjadi narasumber dalam talk show bertema Madiun Mendunia bersama Radio Madya FM yang digelar di kantor radio tersebut Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, Senin 6 Oktober. Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan visi besar menjadikan Madiun sebagai kota yang dikenal dunia. Ia menuturkan konsep Madiun Mendunia bukan sekedar slogan, tetapi arah nyata pembangunan yang menyentuh berbagai sektor mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial. Salah satunya melalui kehadiran ikon-ikon berbagai negara. Ikon tersebut bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi simbol keterbukaan Kota Madiun terhadap dunia luar dan upaya menarik kunjungan wisatawan. Wali Kota Madiun juga menyinggung inovasi pemanfaatan lahan tidur yang kini diubah menjadi lahan produktif. Upaya ini terbukti membantu menekan inflasi serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Tak ketinggalan, Wali Kota mencontohkan transformasi tempat pembuangan akhir Winongo yang kini disulap menjadi kawasan hijau dan edukatif. Dari gunungan sampah, kini area tersebut menjadi simbol perubahan dan inovasi lingkungan. Ia menambahkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua elemen menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, Maidi optimis visi Madiun Mendunia bukan sekedar impian, melainkan kenyataan yang terus diwujudkan langkah demi langkah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau ProJKK JKM kembali disalurkan Pemkot Madiun Minggu 5 Oktober 2025. Manfaat program perlindungan sosial ini diberikan kepada ahli waris almarhumah Mariati, warga Jalan Tirta Raya, Kelurahan Namban Lor, Mangunarjo. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara langsung menyerahkan santunan sebesar 42 juta rupiah. Menurut Wali Kota, almarhumah terdaftar peserta ProJKK JKM kategori penerima upah sejak 2023. Sehari-hari, Mariati bekerja sebagai Ketua Limnas Kelurahan Lambangan Lor. Karena meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan. Sebagai komitmen melindungi pekerja, khususnya warga Kota Madiun, Dr. Maidi menyebut Pemkot Madiun akan terus menjalankan ProJKK JKM. Bahkan cakupan sasaran bakal diperluas, sehingga warga Kota Madiun merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas kerja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-80 TNI berlangsung khidmat di Pendopo Ronggo-Jumuno, Kabupaten Madiun, Minggu 5 Oktober. Wali Kota Madiun Dr. Maidi turut hadir dalam upacara tersebut. Bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Rem 081 Dirut Sahajaya Kolonel Armet Untoro Haryanto memimpin jalannya prosesi upacara.
Dalam amanat yang dibacakannya, ia menyampaikan pesan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menekankan pentingnya peran TNI sebagai garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Agus Subianto mengingatkan pentingnya kewaspadaan di tengah perubahan tatanan global, pun menegaskan agar seluruh elemen bangsa tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar dan tetap solid menjaga persatuan bangsa. Selain upacara, acara juga dirangkaikan dengan pemberian tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan kepada prajurit TNI atas pengabdian mereka. Tanda kehormatan ini menjadi simbol penghargaan negara atas dedikasi dan loyalitas tinggi para prajurit dalam menjaga keutuhan bangsa. Harapannya di hari ulang tahun TNI ini, TNI semakin prima, semakin dekat dengan rakyat. Kehadiran TNI menjadi solusi bagi pemerintah daerah, masyarakat yang betul-betul membutuhkan untuk melaksanakan pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan selamat dan harapan kepada TNI. Peringatan HUT ke-80 TNI ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat. Melalui kebersamaan dan kerjasama yang solid, TNI dan rakyat bersatu menjaga keutuhan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera. Mudah-mudahan hari ini TNI prima, TNI rakyat Indonesia maju. Insya Allah apabila TNI itu prima, TNI rakyat, NKRI tidak akan tergoyahkan walaupun ada rombongan dari manapun dan rakyatnya pasti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN Dinas Pendidikan atau Dindik Kota Madiun menjalani retreat rekalibrasi di Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Peserta yang merupakan tenaga pengawas, kepala sekolah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut bakal digembleng TNI. Retreat tersebut dibuka langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Jumat 3 Oktober 2025. Menurut Dr. Maidi, kedisiplinan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh ASN, khususnya para tenaga pendidik. Sebab Wali Kota tak menampik bahwa sebagian ASN terkadang kurang disiplin. Kedisiplinan yang ada di asrama ini itu harus dimiliki semua ASN yang ada di Kota Madiun. Kedisiplinan bekerja, pokoknya kedisiplinan semuanya. Karena kesuksesan itu awal kedisiplinan itu adalah awal untuk sukses. Sehingga disiplin bekerja, pokoknya kita serahkan pada sini. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Dr. Lismawati mengatakan, retret ini digelar untuk peningkatan loyalitas, integritas, serta kualitas kompetensi dan disiplin kerja tenaga pendidik. Total 538 ASN digembleng Yonif Para Rider 501 Bajrayuda, meliputi 9 tenaga pengawas, 67 kepala sekolah, dan 462 P3K. Jumlah tersebut terbagi 2 gelombang retreat. Gelombang pertama pada tanggal 3-4 Oktober dan gelombang kedua pada tanggal 10-11 Oktober. Sementara itu, Pasi Pers Yonif Para Rider 501 Bajrayuda, Letu Infanteri Aceng Sudirman menjelaskan, pihaknya mengerahkan 15 pelatih pilihan untuk mengembleng ASN Dindik Kota Madiun. Kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan para prajurit bakal ditularkan kepada peserta retreat. Dia menambahkan, para peserta menjalani retreat selama 2 hari. Selain pelatih, Yonif Para Rider 501 Bajrayuda juga menyiapkan tempat bagi peserta untuk menginap semalam. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia. Giat UI Green City Matrix 2025 di Kota Madiun berlanjut. Di hari kedua, peserta dari berbagai daerah di tanah air itu mengunjungi tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo, Jumat 3 Oktober 2025. UI Green City Matrix 2025 merupakan program pemeringkatan kota atau kabupaten berkelanjutan di Indonesia dengan standar internasional. Kota Madiun terpilih sebagai tuan rumah gelaran tahun ini. Kegiatan dimulai dengan talk show dan penganugerahan penghargaan di hari pertama kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memaparkan berbagai capaian pembangunan Kota Madiun, mulai dari sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan. Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut adalah transformasi tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo.
Seperti diketahui, TPA Winongo kini dikembangkan menjadi TPA yang berkelanjutan dengan konsep ramah lingkungan dan edukatif. Dr. Maidi juga menyoroti peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Madiun yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari strategi penyelenggaraan berbagai event nasional yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal. Setelah paparan, rombongan peserta diajak berkeliling area TPA Winongo. Di lokasi tersebut, peserta disambut dengan konsep baru pengelolaan sampah yang tidak hanya bersih dan tertata, tetapi juga dikembangkan sebagai tempat wisata edukatif. Saya ucapkan banyak terima kasih semuanya kepada kepala daerah yang hadir di UI Green Matrix di Kota Madiun, dan inilah kota saya, kota masyarakat saya. Mudah-mudahan mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kekurangan-kekurangan ini mungkin ada masukan, insya Allah nanti akan saya sempurnakan. Selamat jalan, sukses, selamat sampai tujuan lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Inovasi olah sampah kota, Madiun terbukti apik, tonton terus Madiun This Week. Saya Wulan Widi bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.